warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Kusminan Perspati. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi perbankan. Materinya yaitu adalah tentang penyisihan kerugian kredit. Jadi kita langsung saja. Baik, semuanya, seperti yang kita tahu bahwa perbankan salah satu produknya adalah penyaluran kredit kepada para nasabahnya. Nah, dalam penyaluran kredit tersebut dikarenakan banyaknya nilai, banyaknya nasabah, nah itu saya akan terdapat resiko di mana kredit itu tidak bisa ditagih. Nah, oleh karenanya bank wajib untuk membentuk suatu cadangan penyisihan kerugian kredit sebagai antisipasi jika memang ada kredit yang benar-benar tidak bisa ditagihkan. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama mengenai apa itu penyisihan kredit, lalu bagaimana membentuk suatu penyisihan kerugian kredit, dan bagaimana melakukan write-up atau menghapus bukuan atas kredit yang tidak bisa ditagihkan kembali. Baik, pertama penyisihan kerugian kredit seperti yang sebelumnya sudah saya singgung bahwa penyisihan kerugian kredit adalah pembentukan suatu cadangan terhadap seluruh kredit yang diberikan. Nah, penyisihan ini dibentuk berdasarkan estimasi sesuai dengan kualitas kredit. Kualitas kredit itu terdiri dari apa aja? Ada yang disebut dengan kredit lancar, kemudian ada yang kredit disebut dengan dalam pengawasan khusus, lalu ada kredit kurang lancar, lalu ada juga yang diragukan, ada juga satu lagi yang paling tinggi tingkatannya adalah kredit cocok. Ya. Oke, jadi ini adalah kualitas kredit. Nah, masing-masing kualitas kredit ini memiliki estimasi sendiri untuk menentukan penyisihan kerugian kredit ini. Nah, kemudian yang kedua adalah besar agunan yang tersedia. Karena ketika ada pihak yang mengajukan pinjaman, biasanya juga akan dibarengi dengan agunan atau jaminan yang diberikan. Nah, agunan atau jaminan itu akan mengurangi nilai resiko kredit yang tidak tertagih itu, sehingga akan masuk dalam perhitungan penyisihan kerugian kredit. Aktiva bank itu sebenarnya ada dua jenis ya, ada yang disebut dengan aktiva produktif dan aktiva non produktif. Nah, kalau aktiva produktif itu adalah penanaman dana dalam bank, bentuknya valuta, ada pula maupun valuta asing, ada bentuk surat berharga, peningkatan dana bank, dan lain-lain. Aktiva produktif ini menghasilkan suatu pendapatan, misalnya berupa bunga, berupa dividen. Nah, kalau misalnya teknik non produktif ini adalah aktiva yang sifatnya tidak menghasilkan pendapatan, misalnya seperti meja kantor, meja kursi kantor, lemari, yang memang bukan untuk menghasilkan penghasilan, tapi untuk digunakan kegiatan fungsional saja. Nah, kemudian aktiva produktif tadi sudah dijelaskan sumber pendapatan, namun demikian ada resikonya, yaitu adalah resiko dana yang tidak dapat disalurkan kembali. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi pembentukan penyisihan kerugian kredit. Nah, bagaimana penyisihan kerugian kredit itu dibentuk? Yang pertama adalah menurut penyisihannya dahulu yang kita bahas ya. Tarif penyisihannya sesuai dengan kualitas kredit yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang masuk kredit lancar, dalam artian khusus, kurang lancar, diragukan, dan cara mencari penyisihan kerugian kredit itu adalah dengan tarif penyisihan. Untuk kredit lancar dia adalah 1% dari saldo kredit lancar. Di dalam pengertian khusus ada 5% dikali dengan saldo kredit dalam pengertian khusus, dan yang kurang lancar adalah 15% dikali dengan saldonya, lalu dikurang dengan nilai agunan. Ya. Kemudian kalau misalnya diragukan itu tarifnya 50% dikali dengan saldo kredit dan dikurang nilai agunan. Kalau kredit macet dia akan 100% tarifnya dikali dengan saldo kredit macet dan ditambah dengan nilai agunannya. Kemudian nilai agunan itu sendiri ada dasar penilaiannya. Ya, pertama adalah dia harus dinilai dulu dalam nilai wajar atau fair value-nya. Nah, nanti kemudian baru kita kalikan dengan tarifnya. Untuk agunan berupa giro, tabungan deposito, sertifikat bank Indonesia, surat utang negara, dan surat berharga lainnya diperhitungkan setinggi-tingginya 100%. Ya, untuk agunannya 100% dinilai sebagai jaminan.
Nah, kalau misalnya surat berharga aktif ini perdagangan di pasar modal, ini tinggi 50%. Sementara untuk agunan berupa aktif tetap, apapun itu karena berdiri kendaraan. Nah, apabila usia penilaiannya kurang dari 6 bulan, penilaian ini, maka tampaknya 20%, kurang 6 sampai 12 adalah 50%, penilaiannya 18 sampai 30 bulan adalah 30%, dan lebih dari 30 bulan adalah 6%. Nah, maksudnya apa daripada tarif-tarif ini tetap akan masuk ke dalam studi kasus yang pertama. Oke, studi kasus yang pertama ini misalnya ada PT Bank Bina Surabaya melakukan estimasi kerugian kredit 500 juta. Ya, estimasinya adalah 500 juta. Nah, ini adalah basar kredit yang ada di Bank Bina Surabaya berdasarkan kualitasnya. Ada kredit lancar yang totalnya 10 miliar, agunannya rumah 500 meter persegi, harga pasar dari rumah itu adalah 12 miliar, dan usia penilaian 3 bulan. Oke, begitupun dengan BPK, dana khusus, kredit kurang lancar 2 miliar dengan agunan rumah dan deposito, usianya 15 bulan, dan diragukan 500 juta, agunan BPKB dengan harga pasar 600 juta, usia penilaiannya 24 bulan. Nah, jadi kredit masuk 500 juta dengan agunan tanah 1000 meter dan harga pasar 550 juta, nilai penilaian usia penilaiannya adalah 32 bulan. Ya, nah kita akan coba membuat bagaimana jurnalnya dan perhitungan penyisihan kerugian kredit dahulu. Oke, mulai dari penyisihan kerugian kredit dulu. Yang pertama adalah kita akan menghitung berapa sih total penyisihan kredit. Yang pertama kredit lancar. Kredit lancar kan tarifnya 1% untuk penyisihan. BPK 5%, kurang lancar 15, diragukan 50, masuk 100%. Nah, saldo kreditnya tahun ini kita masukkan. Saldo kreditan ini kita masukkan ke dalam sini. Oke. Ini yang berkaitan adalah kita harus menghitung nilai agunan yang dihitung. Agunan yang ada ini, itu harus kita hitung dulu berapa yang boleh masuk ke dalam perhitungan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di sini, kriterianya. Nah, kriterianya ini, ya, giro deposito tabungan ini 100%, surat berharga pasar modal 50%, dan untuk aktiva tetap sesuai dengan usia penilaiannya masing-masing tarif. Contoh misalnya di sini, kita lihat di sini. Untuk apa namanya, kredit lancar, dia kan tidak untuk si kredit lancar tarifnya adalah. Jadi, kemudian yang berikutnya adalah kita harus lihat dulu kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama adalah apakah nilai agunannya diperhitungkan atau tidak. Sesuai dengan tarif yang di sini. Nah, tarif yang ada di sini bahwa kredit lancar dan BPK tidak mempertimbangkan nilai agunan. Ya, dia hanya mempertimbangkan 1% dikalikan dengan saldo kreditnya. Gitu. Nah, kemudian untuk yang kurang lancar diragukan dan macet, dia ada masing-masing tarifnya beserta dengan saldo kredit dikurangi nilai agunan. Sehingga pada tabel yang ini agunan untuk kredit lancar dan DPK tidak kita diperhitungkan. Gitu. Yang kita perhitungkan berarti yang kredit kurang lancar dengan kredit berikutnya. Jadi kita akan menghitung. Jadi untuk lancar dan BPK kita taruh nilai full saldo kreditnya, sementara nilai agunannya kita abaikan atau tidak kita masukkan. Nah, sekarang kita masuk ke kredit yang kurang lancar. Kredit yang kurang lancar tarifnya ada 15% untuk pembicaraan. Namun agunannya harus kita nilai dahulu. Lihat agunannya ya. Oke, kita coba langsung khusus sebentar. Oke, nilai agunannya kita lihat. Misalnya kredit kurang lancar. Kredit kurang lancar agunannya adalah rumah dan deposito. Rumah dan deposito. Rumahnya 2 miliar, usia penilaiannya 15 bulan. Maka sesuai dengan tarif yang ada di sini, rumah dengan usianya 2 bulan berarti 70% tarifnya. Nah, sebentar. Tadi 3 bulan. Nah, tarif dengan 3 bulan berarti usianya adalah
Sebentar. Usianya 15 bulan. Usia rumahnya 15 bulan, berarti kalau 15 bulan kita masuk tarif yang mana? Oh, yang ini nih 15 bulan ya. 15 bulan berarti dia 50%. Ya, berarti nilai agunan yang diperhitungkan hanya 50% saja untuk rumah. Nah, sementara satu lagi dia ada deposito. Kalau deposito 100%, berarti semuanya kita masukin. Berarti di sini rumusnya yang kita masukkan adalah dari mana 1,4 ini, yaitu adalah di sini. Harga rumah yang ini 2 miliar, harga rumah ini 2 miliar dikali dengan tarif yang tadi, tarif agunannya 50%. Ya, karena dia usianya tadi 15 bulan. Jadi 50%. Ya, kemudian ditambah dengan di sini depositonya full 100%. Jadi deposito masuk lagi di sini, deposito 400 juta. Jadi ini dimasukin semua karena dia 100%. Nah, jadi kalau di total hasilnya adalah 2 miliar kali 50% itu 1 miliar, 1 miliar ditambah 400 itu berarti 1,4 miliar. 1,4 miliar ini kemudian masuk sebagai nilai agunan yang diperhitungkan. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kredit yang ketiga, yang keempat itu adalah diragukan. Jadi lancar udah, DPK udah, kurang lancar udah, sekarang diragukan. Yang kredit diragukan, dia punya BPKB kendaraan mobil misalnya 600 juta, usianya 24 bulan. Berarti kita cari dulu tarifnya. Kendaraan mobil, itu kan bagian aktiva tetap, usianya 24 bulan. Berarti tarifnya berapa? Kita lihat di sini tarifnya. Oh, 24 bulan itu berarti masih kategori yang 30%. Tarifnya 30%. Berarti kita cari di sini harganya. Oke, saya hapus dulu. Oke. Jadi dari mana? Jadi BPKB 600 juta ini ya, ini dikali dengan 30%. Ya, 600 dikali 30%. Hasilnya adalah ini 180 juta. Jadi nilai agunan yang ditentukan 180 juta. Oke. Sedangkan yang terakhir adalah kredit macet. Kredit macet dia nilai agunannya adalah 550 juta. Usia penyelenggaranya 32 bulan. Kita lihat di sini. Itu ternyata kalau lebih dari 30 bulan dia 0% agunannya diperhitungkannya. Ya, berarti di sini nggak dimasukin angkanya. Di sini nggak ada. Maka kemudian kita pindah ke kolom berikutnya namanya saldo kredit ke agunan. Dapat dari mana saldo kredit agunan? Yaitu adalah saldo kredit dikurangi dengan nilai agunannya. Dapatlah di sini. Contoh misalnya 2 miliar dikurang 1,4 dapatlah 600. Gitu. Begitu pun seterusnya 500 dikurang 180 dapatnya 320. Jadi kalau kita jumlah ke bawah, kemudian setelah itu selesai saldo kredit yang agunannya, baru kita hitung penyisihannya. Dari mana penyisihannya? Penyisihannya ini dapat dari 1% dikali dengan 10 miliar, dapatlah 100. Begitupun 5% dikali dengan 2 miliar, dapat 100. Jadi dikalinya adalah penyisihan ini dapatnya dari saldo kredit tarif dikali dengan saldo kredit setelah agunan. Dapat sini. Nah, sekali lagi, penyisihan ini dapat dari mana? Dapat dari 1% tarif dikali dengan saldo kredit setelah agunan. Oke. Nah, berarti kalau di total penyisihan kreditnya si PT Bank Bima ini adalah 950 juta. Nah, penyisihan kerugian wajib yang dibentuk adalah 950 juta. Penyisihan kredit yang telah Penyisihan kerugian kredit yang telah dibentuk sebelumnya, jadi telah dibentuk itu dapat dari mana? Itu dapat dari soal yang di awal. Di sini ada keterangan bahwa sebelumnya dia sudah mengestimasi 500 juta. Tapi ternyata yang wajib dibentuk adalah 950 juta. Maka ada selisih. Selisih ya 950 dikurang 900 dapatnya adalah 450. Nah, 450 juta ini kemudian dijurnal sebagai berikut. Beban penyisihan kerugian kredit di debit pada
pengisian kerugian kredit di kredit. Gitu. Oke, ya, jadi kira-kira ini adalah jurnal untuk mencatat beban pengisian kerugian kredit yang merupakan selisih dari pengisian yang wajib dibentuk dengan pengisian yang telah dibentuk. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke write-off atau penghapus bukuan. Kredit yang telah digolongkan ke dalam kualitas kredit macet, kemudian ada waktunya di mana dengan pertimbangan tertentu dihapus bukan atau istilahnya adalah write-off. Nah, salah satu pertimbangannya adalah bahwa tidak ada kemungkinan debitur akan membayar, kabur, bangkrut, tidak bisa dihubungi, meninggal, dan sebagainya. Maka penghapus bukuan itu bisa dilakukan. Namun penghapus bukuan ini sifatnya rahasia dan yuridis, sehingga si nasabah tidak tahu bahwa dihapus bukuan. Yang tahu adalah pihak perbankan. Kenapa? Karena untuk menjaga agar hak tagihnya tetap ada. Debitur tetap harus ditagihkan. Gitu. Walaupun sebenarnya secara perbankan sudah dihapus bukunya. Nah, kredit yang dihapus buku tetap dicatat Excel kompatibel. Kenapa? Karena suatu hari ada juga kemungkinan nanti bisa bisa tiba-tiba mereka membayar gitu ya. Jadi sewaktu-waktu siapa tahu nanti setelah usaha penagihan oleh manajemen ternyata bisa ditagihkan gitu. Nah, oke, jadi ada beberapa perbedaan pencatatan. Yang pertama adalah kalau kreditnya tidak diasuransikan, ya, dan kreditnya diasuransikan, gitu ya. Nanti kita akan ada perbedaannya. Nah, apabila debitur melakukan setoran atas kredit yang telah dihapus, maka setoran yang diterima dari debitur yang telah dihapus itu sebagai satu, penyesuaian pengisian kerugian kredit setinggi-tingginya sebesar batu debit atau bagi kredit pada saat penghapus bukuan apabila tidak dikredit diasuransikan. Yang kedua adalah sebesar setoran dari debitur dikurangi dengan bagian perusahaan asuransi kalau diasuransikan. Itu langsung masuk aja ke bagian contoh. Nah, oh ya, kelebihan setoran debitur atas tagihan yang telah dihapus buku bisa dihapus sebagai pendapatan bunga. Jadi, kita hapus dulu yang pokok kreditnya, baru kalau ada lebihannya bisa kita akui sebagai pendapatan bunga. Nah, misalnya gini, kita masuk contoh PT Bumi Biru itu adalah kredit macet, debitur kredit macet. Total kewajibannya 500 juta. Terdiri atas pokok 400 dan bunga tunggakan 100 juta. Nah, 31 Maret diputuskan bahwa kredit tersebut akan dihapus buku. Buatlah jurnal yang dibukukan. Apabila tidak ada penggantian dari perusahaan asuransi. Satu. Yang ini kalau tidak ada diasuransikan. Maka yang 400 juta ini dia akan dicatat untuk melunasi pokoknya dahulu. Menghapus pokoknya dahulu. Jadi pengisian kerugian kredit pada kredit yang diberikan 400 juta. Nah, kemudian ini adalah untuk menghapus bunga. Jadi yang pertama pokoknya dulu, kalau ada sisa baru dicatat sebagai pendapatan bunga. Tapi pendapatan bunganya ini akunnya adalah pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian. Ya, karena memang kan belum ditagihkan, hanya dihapuskan saja. Jadi pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian dengan didebiter atau melawan tagihan kontingensi. 100 juta merupakan selisih dari 400 juta dikurang 500 dikurang 400. Atau di sini ada keterangan tunggakan bunga. Nah, kemudian yang terakhir ada juga memorial penghapusan kredit di 31 Maret, yaitu adalah memorial kredit yang diatas 400 juta pada rekening lawan tagihan kontingensi 400 juta. Oke. Nah, bagaimana kalau kondisinya kredit itu diasuransikan? Maka kredit yang diasuransikan misalnya 300 juta. Ya, maka bila ada penggantian dari perusahaan asuransi 300 juta, seperti ini jurnalnya. Pengisian kerugian tadi kan kredit pokoknya 400 juta, sementara yang diganti hanya 300, sehingga sisanya 100 juta akan masuk di pengisian kerugian kredit. Yang 300 juta penggantiannya ini nanti dia akan masuk di jurnal ganti rugi asuransi lembaga penjamin 300 gitu. Jadi ada penggantian dari lembaga pinjaman. Nah, di kredit yang diberikan 400 juta. Jadi kan bedanya kalau yang tanpa asuransi dia pengisian kerugian kredit pada kredit yang diberikan 400 juta. Kalau yang ini pengisian kerugian kreditnya 100, ada ganti ruginya 300 dan kredit yang diberikannya kredit 400 juta. Nah, ini adalah untuk menghapus
bunga kredit dan write off-nya itu tetap sama memorial sama kayak yang sebelumnya. Gitu. Nah, itu tadi kalau misalnya di write off, setelah di write off, misalnya ternyata ada kejadian beberapa tahun bulan kemudian, misalnya si Ganti Biru bayar, tapi bayarnya kurang dari pokok kredit, gitu ya. Pokok kreditnya kan tadi 400 juta. Ternyata dia bayar cuma 350 juta. Maka jurnalnya gimana? Jurnal yang pertama adalah jika tidak dijamin perusahaan asuransi. Ya. Satu, kas pada penyisian kerugian kredit. Pertama kita terima dulu uangnya. Kita masuk ke dalam kas 350 juta dan penyisian kerugian kredit kita hapus 350 juta. Penyisian kerugian kredit yang ini. Nah, penyisian kerugian kredit yang ini kan di debit 400. Kalau mau kita kurangi karena dia jadinya bayar, terus kita kurangi, yaitu kurangi dengan berkurang berarti dia posisinya ada di kredit. Kita jurnal di kredit penyisian kerugian kredit 350 gitu. Nah, kemudian yang tadi sudah dihapus di membukukan kembali kredit yang telah dihapus buku. Kredit yang diberikan 50 juta pada penyisian kerugian kredit 50 juta. Sisanya dari 400 juta itu. Nah, kemudian ini jurnal balik memorialnya. Ya, jurnal balik memorialnya rekening loan kredit pada memorial kredit yang di write off 400 juta. Jadi jurnal memorial atau jurnal balik dari yang ini. Saat penghapusan kan memorial pada rekening lawan kontingensi gitu. Nah yang ini di rekening lawan kredit pada memorial kredit jadi dibalik. Nah ini kalau misalnya perusahaannya tidak diasuransikan, kreditnya tidak diasuransikan. Bagaimana kalau kreditnya diasuransikan? Berarti jurnalnya adalah kas penyelesaian kerugian kredit pada ganti rugi asuransi lembaga penjamin. Sama sebenarnya, cuman bedanya di sini kas gitu ya. Penyelesaian kerugian kreditnya 50, ganti ruginya 300 juta. Kenapa 300 juta? Karena tadi kita mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransinya itu 300 juta. Maka 300 juta ini seakan-akan kita kembalikan lagi ke perusahaan asuransi. Maka jurnalnya seperti ini. Kas penyelesaian kerugian kredit pada ganti rugi asuransi. Terus kemudian giro perusahaan asuransi pada kas. Gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam giro perusahaan asuransi. Bayarkan kembali ke perusahaan asuransi. Nah, kemudian ini untuk membalik kredit yang sisanya 50 juta dan ini jurnal balik memorialnya 400 juta sesuai dengan jumlah pokok. Gitu. Oke. Jadi kira-kira ini materi yang kita bahas kalau misalnya pembayarannya lebih kecil dari pokok kredit. Nah, sekarang kalau misalnya pembayarannya lebih besar dari pokok kredit. Ya, misalnya tadi bayarnya kan 350, pokok kreditnya 400. Nah, sekarang bayarnya 450, pokok kreditnya 400, berarti kan lebih besar. Nah, sekarang kita jurnal pertama adalah kas kalau misalnya tidak dijamin perusahaan asuransi, berarti kas penyisian kerugian pada penyisian kerugian kredit 400, terus penerimaan tagihan bunganya kredit yang diberikan pada penyisian kerugian kredit gitu. Jadi selisih dari 50-nya ini akan masuk ke dalam kredit yang diberikan pada penyisian kerugian kredit. Gitu. Jadi dia mengulangi lagi penyelesaian kerugian kredit yang dan ini adalah jurnal balik untuk memorialnya pengenalan kredit ya memorial kredit yang dirawat 400. Kalau misalnya ternyata sudah dibayar lebih besar dari pokok, dia dijamin oleh perusahaan asuransi, maka di sini kasnya 400, nerimanya 400, kemudian penyelesaian kerugian kredit 100 dan ganti rugi asuransinya adalah 300 juta. Nah, dibalikin dulu ke perusahaan asuransinya, jadi masukin ke giro perusahaan asuransi 300 juta, pada kas 300 juta. Nah, 50 sisanya itu akan masuk kas dan pada pendapatan bunga kredit. Kelebihannya itu masuk kas pada pendapatan bunga kredit. Kalau tadi ini karena dia kurang bayar jurnalnya kredit yang diberikan pada penyelesaian kerugian kredit, kalau ini yang lebih bayar maka dicatat sebagai pendapatan bunga kredit. Jadi kasnya diterima 400 dan 50. Oke, baik kalau begitu.
Oke, baik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.